coba saya tanya, kalau mereka bikin konten edukasi, ditonton nggak? Enggak. Enggak. Mereka bikin konten edukatif tidak akan pernah ditonton, ataupun penontonnya dikit. Hai 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 hai, Shalom. Kembali jumpa lagi dengan saya Stanley di channel Renungan Keluarga Pak Li ya. Dan hari ini, kalau biasanya saya katakan bahwa hari ini saya akan bicarakan hal yang penting. Kalau hari ini saya akan bicarakan hal yang tidak penting. Karena kalau saya bicarakan hal yang penting, yang lihat tidak banyak. Semoga kalau hal yang nggak penting yang lihat banyak gitu ya. Oke, hari ini mungkin agak berbeda dari biasanya karena hari ini saya ingin berkomentar ya tentang sebuah video yang saya lihat dari YouTube channelnya Deddy Corbuzier. Video berjudul Surat Terbuka Tuk Atta Halilintar Andre Taulani gitu ya. Jadi surat terbuka Tuk Atta Halilintar Andre Taulani, di thumbnailnya tulisannya gitu. Kemudian kalau kita perhatikan isi videonya, nah itu menarik sekali buat saya karena di sana ternyata Deddy Corbuzier itu mengomentari video sebelumnya dari seorang pakar mungkin ya, Ade Armando, yang berbicara tentang artis-artis yang suka pamer kekayaan, suka pamer mobil mewah ya, kekayaan di media sosial, di YouTube channelnya mereka. Dan beberapa nama disebutkan di sana. Memang ada Atta Halilintar, ada Raffi Ahmad, ada Andre, kemudian ya ada beberapa yang disebutkan. Nah, kemudian di videonya Deddy Corbuzier ini dia mengomentari tentang itu. Nah, yang menarik buat saya adalah ketika Deddy memberikan kesimpulan bahwa baik Ade Armando maupun para artis tidak ada yang salah. Semuanya benar, sama benar. Alasannya karena kalau dari sisi Ade Armando, dia betul-betul paham tentang dampak dari orang yang pamer-pamer kekayaan itu akan berdampak sosialnya seperti apa ya, karena dia pakar di sana. Nah, sementara untuk para artis yang suka pamer tadi, mereka juga tidak salah. Kenapa? Karena apa yang mereka lakukan itulah yang disukai oleh netizen, oleh penonton di Indonesia. Ya, itu yang disukai oleh penonton Indonesia. Dan di situ menarik yang akan saya bahas di sini adalah ini di bagian ketika Deddy berkata, kalau artis-artis itu mereka membuat konten ya, membuat konten edukasi, nggak ada yang tonton atau penontonnya tidak banyak. Nah, kalau nanti dilanjutkan ya seperti Deddy yang merasa dia harus berjuang sedemikian rupa untuk channelnya dia. Nah, apakah betul kalau channel-channel edukasi itu penontonnya sedikit? Nah, kalau diperhatikan thumbnail yang saya buat di video ini, di depan itu ada tampilan dua YouTuber dengan konten edukasi menurut saya ya. Yang pertama adalah Daniel Mananta Network, kalau saya nggak salah channel YouTube-nya ya, Daniel Mananta Network. Itu kalau saya perhatikan subscribernya lumayan banyak ya, lumayan banyak, ada 800 sekian subscriber. Sementara kalau kemudian yang berikutnya, yang satunya adalah Mary Riana yang juga saya tampilkan juga di situ di thumbnail saya, dan itu subscribernya
jutaan juga ya. Ini saya lihat Mary Riana 3,65 juta subscriber. Artinya itu besar sekali. Dan kita tahu bahwa kedua channel YouTube ini itu adalah channel YouTube yang mengandung nilai edukasi luar biasa ya menurut saya. Kalau kita perhatikan kontennya Mary Riana itu dia bicara memotivasi orang. Jadi pengalamannya orang dibawa ke video-videonya untuk memotivasi orang bagaimana bangkit dari kegagalan ya. Apalagi kalau kita lihat yang Zero to Hero itu ya. Itu kan menceritakan tentang pengalaman orang bangkit lagi ketika mereka gagal. Nah, kemudian yang selanjutnya menarik juga ya konten videonya Daniel Mananta Network. Itu kalau kita lihat isinya banyak sekali menurut saya nilai-nilai edukasi, dan bahkan di dalamnya, dalam kontennya itu banyak juga di sana dijelaskan tentang nilai-nilai spiritual ya, edukasi dan spiritual. Saya senang sekali ketika bintang tamunya kalau nggak salah Agnes Mo ya, bahas tentang spiritual bagaimana. Kemudian kontennya Daniel ini juga menurut saya cukup netral, karena walaupun nilai-nilai spiritual yang ditampilkan kebanyakan itu adalah yang sama keyakinannya seperti Daniel, tapi kalau kita lihat dia juga menampilkan ya seperti ketika dia menghadirkan Marcel misalnya ya, pengalamannya dia berpindah agama, kemudian dia juga menghadirkan yang lainnya yang juga di sana yang ditanya-tanya tentang nilai-nilai spiritual. Ari Untung misalnya ya, itu kan menurut saya sedikit menarik itu, karena ya tentunya itu sangat berbeda dari kebanyakan yang lainnya di konten itu, tapi Daniel bisa membawakan itu dengan baik. Dan subscribernya mereka jutaan, bahkan ya ratusan ribu gitu loh maksudnya. Itu artinya sebetulnya konten-konten edukasi pun banyak yang peminatnya, tapi memang tidak sebanyak peminatnya konten-konten yang tadi suka pamer-pamer itu ya. Nah, itu pengikutnya mereka dan lebih mudah kelihatannya ya untuk mendapatkan subscriber atau mungkin jam tayang ya di konten-konten yang seperti itu. Tapi kita yang punya konten-konten edukasi, termasuk saya masuk di konten edukasi. Nah, menurut saya kita nggak perlu putus asa ya. Kalau saya, berapapun orang yang nonton konten ini, ya ini konten sederhana sekali. Saya cuma syuting dengan handphone, kemudian mungkin suaranya juga masih belum bagus. Ya sudah, yang penting memberkati orang. Konten ini saya buat, jadi kenapa saya buat konten ini? Awalnya adalah saya biasanya taruh renungan harian pendek di grup WhatsApp gereja. Kemudian saya pikir-pikir, kenapa kok video-video itu nggak saya muat aja di YouTube? Siapa tahu memberkati orang lain di luar jemaat gereja. Sehingga saya taruh di sini. Jadi kalau ada yang mau lihat video-video itu dan mereka terberkati, ya puji Tuhan ya. Tapi kalau ada yang enggak suka, ya enggak apa-apa, kan kita mau share, mau berbagi aja ya, enggak peduli yang nonton berapa. Kalau yang nonton lebih banyak, bersyukur, puji Tuhan. Kalau ada yang lihat video ini terus mau subscribe, ya puji Tuhan ya. Itu kan untuk mendukung kita yang membuat konten seperti ini ya. Jadi tetap semangat para konten-konten kreator yang konten-konten edukasi, tetap semangat, tetap berjuang, yakin ke depan pasti juga ada yang mau nonton gitu ya. Dan untuk para penikmat video-video YouTube, ayo cari video-video yang berguna ya, memotivasi kita untuk hidup semakin baik dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Bye.